Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mendalami tentang dakwah. Udah berapa tahun ngaji ini? Sudah sejauh mana dakwahnya? Bu, bapak, jangan ngaji terus, nggak ada dakwahnya. Jadi pertama kali Nabi mendapatkan perintah itu surat apa, Ibu? Coba dibaca. Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba dibaca terjemahnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Cukup. Itu adalah surat pertama yang turun, Ibu. Apa, Ibu? Suruh banyak baca. Bacanya kenapa? Karena Allah. Barat, ulama-ulamanya, ilmuwannya maupun timur, mereka membaca tapi tidak melibatkan Allah. Makanya apa? Ilmuwan-ilmunya sekuler, jauh dari Allah. Tapi Rasulullah dan kita sebagai umatnya, kalau membaca harus selalu dikaitkan dengan Allah. Jangan terputus dengan Allah, ya. Karena ibu-ibu, bapak-bapak ketika lahir tahu apa? Nggak tahu apa-apa, kan? Makanya bacaannya harus 2. Kalau mau jadi orang hebat, bacaannya harus 2. Yang pertama baca Quran. Makanya mulai anak itu lahir, oleh ibunya sudah banyak dibacain Quran. Dia dengerin tuh, matanya nggak lihat, tapi telinganya mendengar. Ya, jangan dikasih lagu, nanti anak ibu jadi artis. Tapi kalau jajan Quran, anak itu apa, Bu? Dia akan jadi ustadzah nanti, ustadzah. Ya, makanya ada ibu-ibu Xinjiang. Xinjiang itu mana, Ibu? Dulu namanya Turkistan Timur. Dicaplok sama Cina. Itu wilayah muslim dicaplok sama Cina. Para pemudanya dimasukkan ke kem-kem konsentrasi. Nah, seorang pemuda Saudi datang ke sana, kemudian dia menikahi wanita Xinjiang. Kemudian oleh Saudi ini dibawa ke Madinah. Dan Saudi ini cinta betul dengan istrinya yang Xinjiang ini. Kenapa? Dia suka baca Quran. Selesai urusan pekerjaan rumah, baca Quran. Waktu kosong baca Quran. Ini perempuan. Makanya saya yakin kalau ibu-ibu suka baca Quran pasti disayangi sama suaminya. Ya, kenapa banyak ibu-ibu yang bahasa sekarang itu yang kurang perhatian, Pak Jablay. Kenapa ada ibu-ibu Jablay? Karena kurang baca Quran tuh. Makanya ibu-ibu jangan Jablay, banyak baca Quran. Kalau perlu suaminya tidur, bacain Quran tuh. Yes.
Ya, jadi harus banyak. Makanya orang Saudi ini cinta betul sama istrinya, orang Xinjiang ini. Selalu baca apa? Quran. Makanya dia kalau pergi kerja atau apa, cepat pulang dia. Karena ingin melihat istrinya. Ya. Sampailah hamil istrinya, sampai dia punya anak laki-laki dikasih nama Bilal. Ya, Bu. Bilal ini terus dibacain Quran sama ibunya. Umur 6 tahun hafal Quran. Tuh. Ada nggak anak ibu-ibu hafal Quran? Hah? Banyak yang hafal Quran. Ini apa namanya? Baterainya habis ini. Banyak yang hafal Quran tapi ditaruh di tempat-tempat tahfidz. Harusnya itu peranan ibu-ibu itu. Ya. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibunya istrinya nggak hafal Quran, nyari yang hafal Quran lagi, Pak. Jadi subhanallah, makanya ukuran milih istri itu adalah dia bakal menjadi ibu buat anak-anaknya. Ya. Makanya perhatikan itu. Barakallahu fikum Bu sekalian. Kalau udah bicara poligami ngamu ibu-ibu. Ya, usah ngamuk, Bu. Jadi maksudnya supaya ibu-ibu apa? Meningkat semangat baca Quran. Apalagi kan kemarin udah Ramadan. Ramadan itu apa isinya? Hah? Ramadan apa isinya, Bu? Paginya, siangnya puasa, malamnya tahajud, waktu luangnya apa? Baca Quran. Dan itu harus kita bawa sampai ketemu Ramadan lagi. Nah, ibu ini yang Xinjiang ini, karena dia terus membacakan Quran sama anaknya, akhirnya anaknya bisa hafal. Coba itu, keren banget. Kalau seandainya ibu capek, ibu pakai murattal aja, biar anak itu dengerin. Kan anaknya kosong nganggur tuh anak, kan? Masih kecil ya, masih bayi. Apa dengarkan Quran terus. Jadi hatinya bersih, pikirannya bersih. Subhanallah. Makanya ayat itu mengatakan kamu baca. Baca yang terkait dengan Allah, apa itu? Al-Quran pertama kan. Yang kedua, baca fenomena alam, ilmu pengetahuan, sains. Ya, Bu. Kalau anak-anak kita suka baca Quran dan paham tentang fenomena alam, insya Allah jadi anak saleh dan salihah itu. Kan? Itu Nabi diajarkan begitu oleh Allah. Suruh banyak baca. Meskipun Nabi nggak bisa baca, Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya nggak bisa baca. Sampai didekap oleh malaikat itu, malaikat Jibril sampai 3 kali. Kemudian disuruh baca surat Al-Alaq gitu kan. Baru kemudian Nabi pulang, "Zamiluni, zamiluni," kepada istrinya Khadijah, selimuti aku, karena beliau merasa ketakutan dan rasa apa? Panas. Minta dia apa? Merasa dingin, minta apa? Diselimuti. Turunlah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Coba lihat 1 sampai 5 itu. Apa itu, Bu? Jangan diam, sampaikan. Ibu bapak ngaji, jangan diam, jangan cuma dicatat, sampaikan. Gitu. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian besarkanlah Allah itu kan. Coba dibaca 1 sampai 5. Al-Muddathir 1 sampai 5. Silakan baca, Bu. Bangunlah lalu berilah peringatan. Berilah peringatan apa, Ibu? Dakwah. Terus? Dan ampunkanlah dosamu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkan segala perbuatan yang buruk. Subhanallah. Bu, makanya harus dakwah. Apa usulan dakwah buat ibu-ibu? Kami uji coba dengan ibu-ibu Majelis Taklim di Bekasi Timur. Saya bilang sama ibu-ibu, jangan ibu-ibu cuma ngaji terus, nggak ada dakwahnya. Harus sudah mulai gerak dakwah. Gimana caranya? Coba ibu-ibu datangin sekolah SMP, SMA negeri atau SD, SMP, SMA negeri. Datangin mereka. Kemudian kerjasama dengan kepala sekolah untuk
mengarahkan anak-anak di kelas di sekolah itu 3 hal saja. Kenalkan rukun iman, rukun Islam, ajarkan sholat yang benar, dan baca Quran. 3 itu aja. Bisa kan Bu? Bu Syarifah, harus dipelopori itu. Cari sekolah SD, SMP, SMA negeri itu. Kenapa mereka dapat pelajaran agama seminggu cuma 2 jam, 4 jam? Makanya mereka terjadi empty soul, kekosongan jiwa. Akhirnya dikumpulkanlah anak-anak itu sama ibu-ibu, ini ada 200 lebih. Ditanya tadi pagi subuh siapa yang sholat ke masjid? Ya Bu, cuma 5 orang. Terus yang lainnya gimana? Ya yang terlambat lah, yang beginilah. Bahkan yang nggak sholat, itu mana orang tuanya coba itu? Nggak perhatian banget kan orang tuanya. Anaknya subuh masih tidur, dia nggak tahu. Anaknya nggak sholat juga nggak tahu, nggak urusan dia. Ini orang tua apa yang seperti ini kan? Jadi sangat mengerikan. Belum lagi nanti pergaulan bebas, ya Bu, perilaku yang menyimpang dan seterusnya. Makanya ibu-ibu kalau bisa Pak, usaha gerak dakwah. Nggak usah yang tinggi-tinggi, perguruan tinggi. Nggak, ini SD, SMP, SMA itu kan. Itu masih kosong tuh. Masuklah ke sana, dakwahin mereka. Insya Allah nanti setelah itu di sini banyak murid nanti. Kalau liburan bersini semua. Ya selain TPA, TPA kan anak-anak yang datang, kita datengin ke sono. Dakwah itu ada 2, ada apa? Didatangin dan menjemput. Nah, kita menjemput tuh bisa. Datangin aja kepala sekolahnya kerjasama, ya. Dengan cara itu kita nanti akan dikasih jadwal waktunya kapan bisa ketemu sama anak-anak itu kan. Istilahnya ekstrakurikuler. Ada begitu boleh. Nah, ini ibu-ibu yang kita ajarin di Mereka ada kurikulumnya tuh Pak. kurikulum kan untuk sekolahan. Namanya ekstrakurikuler. Cari waktu lain, waktu libur kah, waktu kosong kah. Itu nanti dikasih kesempatan sama kepala sekolahnya untuk diakses ke anak-anak itu. Kita ajari mereka 3 aja. Rukun iman, rukun Islam, sholat yang benar, sama apa? Baca Quran. Gitu. Insya Allah mudah itu. Makanya harus ada gerakan. Kalau nggak ada gerakan, koruptor tetap jalan, maksiat tetap jalan, kemungkaran juga melebar kemana-mana. Makanya cara paling hebat itu menghentikan orang tuanya lewat anak-anaknya. Anak-anaknya kita didik, anak-anaknya kita dakwai. Nanti anak-anaknya akan menghentikan orang tuanya, itu kan? Pak, jangan korupsi. Bu, keluar rumah nggak boleh pakai nggak jilbab. Mama ya kan? Nanti anaknya negor. Makanya dakwain anak-anaknya itu. Jelas Bu ya? Jadi jangan diam. Itu. Kalau diam ya udah setan yang bisau as-sakitun al-haqqi syaitan akhras. Orang yang membiarkan kebatilan itu dia setan yang bisu. Harus kita bergerak untuk merubah keadaan. Ya, barakallahu Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian baru turunlah surat Al-Muzammil. Ngapain itu? Ya, ngapain itu? Kamu udah dapat ilmu, kamu sampaikan, tapi kamu juga butuh bekal. Para dai, para ustazah itu butuh bekal. Bekalnya apa? Tahajud. Surat Al-Muzammil, coba itu lihat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Coba dibaca itu terjemahannya. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu sepertiga atau kurangilah dari sepertiga itu sedikit atau lebih dari sepertiga itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Cuma 2 Bu, tahajud malam tambah baca Quran malam itu, bekal bagi setiap orang muslim dan muslimah. Ya, waktu Ramadan kita udah dilatih itu kan. Harus lanjut itu Syawal, Dzulqa'dah sampai ketemu Ramadan akan datang. Ya, biasakan itu ada tahajud dan baca Quran. Jangan semuanya buat tidur. Bapak Ibu cuman tidur, hasilnya apa? Iler. Kalau ilernya walet bisa dijual, ilernya kita apa? Kan? Ternyata ada targetnya itu. Apa target Qiyamul Lail?
Ayat yang ke-20 surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatan minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Alima lan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma yatasal Qur'an. Alima saykum minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Itu target tahajud itu. Untuk melahirkan karakter. Ya, bukan cuman doa-doa saja, bukan. Di situ akan membangun karakter. Ya, coba dibaca itu. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kami. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3 karakter disebutkan di ayat itu. Ya, dengan kamu tahajud malam. Nabi bersama dengan para sahabat tuh. Wa ta'ifatan minal ladzina ma'ak. Ada sekelompok orang yang tahajud bersamamu. Ya. Jadi ilmu, dakwah, tahajud itu tidak boleh terpisah. Bu ya. Makanya dakwah itu akan sukses, akan berpengaruh kalau disertai dengan kualitas diri yang bagus. Dalam tahajud ditargetkan 3 hal. Pertama, supaya punya jiwa sabar. Ya, mardo. Karena kamu bakal sakit, kamu bakal menghadapi masalah, kamu harus sabar. Makanya dai itu harus super sabar dia. Sabar ngadepin istri, sabar ngadepin anak, sabar ngadepin kawan, sabar ngadepin masyarakat, sabar ketika di penjara. Ya Bu, sabar. Nah, ujian hidup itu pasti ada. Tidak mungkin orang hidup tidak diuji. Semakin tinggi imannya, semakin apa? Besar ujiannya, ya kan? Tadinya cantik, tahu-tahu giginya tanggal 1, ya ompong. Sabar, ya kan? Jadi hidup ini selalu akan ada ujian-ujian, maka butuh apa? Sabar. Nah, dengan tahajud kamu akan tangguh menghadapi semua kesulitan itu. Yang kedua apa? Nah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sekelompok orang bergerak mencari nafkah, mencari harta, cari keuntungan buat dukung dakwah. Lahirlah pengusaha-pengusaha yang membackup dakwah. Ini sekarang banyak pengusaha untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, nggak urusan dengan Islam, nggak urusan dengan dakwah. Kontribusi untuk Islam itu kalaupun ada minim, ya. Makanya banyak kegiatan dakwah yang ujungnya apa? Ya dana-dana, ya kan? Kesulitan apa? Dana. Coba kalau pengusaha itu sadar, kamu usaha bukan untuk dirimu saja, kamu bangun untuk perjuangan Islam, untuk kesiapan akhirat menanti. Ya, itu disiapkan oleh Allah lewat apa? Tahajud. Makanya kalau orang tahajud pelit, berarti nggak sukses tahajudnya itu. Orang tahajud itu harusnya apa? Dermawan dia. Dia korbankan tidurnya, dia korbankan waktunya, dia korbankan semua dirinya untuk Allah. Apalagi cuma harta kan. Itu karakter kedua dari tahajud.
Dan yang menarik yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Karakter pemberani. Padahal belum ada syariat jihad. Syariat jihad itu adanya nanti di Madinah. Ini baru awal-awal Nabi dakwah di Mekah. Sudah disiapkan para mujahidin. Itu keterangan Ibnu Katsir luar biasa. Menunjukkan mujahid itu harus selalu ada. Meskipun tidak ada jihad, mujahid selalu ada. Itu ayatnya itu. Dan mujahidin itu harus lahir dari mana? Qiyamul lail. Kalau mujahid tidak qiyamul lail, bukan mujahid. Itu ayatnya itu. Makanya ibu-ibu harus latih anak laki-laki itu supaya jadi mujahid. Di mana, Bu? Latihkan mereka qiyamul lail. 3 karakter yang disebutkan oleh Allah. Yang itu disiapkan Nabi dengan para sahabat, ya kan? Karakter sabar, karakter dermawan, karakter apa? Pemberani. Kalau ada dan setiap kaum laki itu 3 karakter itu pasti karakter mujahid. Itu karakter hebat. Ya. Baru yang keempat, datanglah ayat yang keempat surat Al-Qalam. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Itu setiap muslim harus ada 4 ini. Ya. Berilmu, berdakwah, berbekal qiyamul lail, dan apa? Berakhlak mulia. Ya, ketika seorang akhlaknya mulia, siapa yang paling merasa diuntungkan? Pasangannya. Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang aktivis dikecam oleh istrinya, itu berarti akhlaknya buruk nih orang. Harusnya dia akan dipuji oleh istrinya. Kenapa? Akhlaknya bagus. Kita lihat di pertikaian antara suami istri terbuka umum. Yang suami nyerang istrinya, yang istri nyerang suaminya. Ini apa ini? Berarti dua-duanya akhlaknya buruk. Subhanallah itu. Kalau akhlaknya mulia, siapapun ingin dekat sama dia. Dia seperti penjual minyak wangi. Kalau nggak dapat minyak wanginya, dapat apa? Baunya. Indah sekali orang berakhlak mulia itu. Dia nggak merepotkan orang, dia nggak ganggu orang. Ya, dia senantiasa apa, Bu? 3 karakternya. Kata apa? Imam Sufyan Tsauri, orang yang akhlaknya baik ada 3 tandanya. Ya, coba dicek, ada nggak sama kita itu? Ya, 3 tanda orang yang berakhlak mulia. Ibu catat tuh, Pak. Nah, kita praktekkan tuh. Jangan cuma ngaji catat melulu, dipraktekkan. Apa yang pertama? Badlun nada. Ya, Bu, berikan yang terbaik yang kamu miliki. Kalau ada orang butuh, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna coklat, ada warna abu-abu. Kasih yang mana, Bu? Yang paling berharga yang mana? Yang paling berharga yang mana? Lah, kayak ibu nggak tahu duit aja sih. Kan ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, ada coklat, ada abu-abu. Kasih yang mana, Bu? Coba praktekin. Ada pengemis datang, Bu, aku lapar, Bu, minta duit. Kasih yang merah tuh. Jangan kasih abu-abu. Ah, itu tandanya akhlaknya mulia. Dia memberikan yang terbaik dari yang dia miliki. Keren banget. Itu tanda akhlaknya mulia. Ya, Bu. Ibu punya jilbab yang baru, ada jilbab yang bekas. Ada kawan butuh jilbab, kasih yang mana, Bu? Jangan kasih bekas, yang baru. Itu tandanya akhlaknya mulia. Kalau ada tamu ke rumah Bapak Ibu, Bapak Ibu punya air zam-zam, air mineral, air galon, air keran. Kasih yang mana, Bu? Kasih yang zam-zam. Kalau ada. Nah, tadi kan bilang ada. Ada air zam-zam, ada air mineral, ada air galon, ada air keran. Kasih yang mana?
Kalau dikasih santan, itu tandanya akhlaknya mulia. Jadi memberikan yang terbaik. Ada kue, ada kacang, Ibu. Kemudian ada korma ajwa. Ibu kasih yang mana? Korma ajwa ada loh, yang terbaik kan. Subhanallah. Makanya itulah tanda orang yang akhlaknya mulia. Apa Bu? Memberikan yang terbaik, bukan yang tersisa ya. Yang terbaik. Itu tanda akhlak mulia. Yang kedua, tanda akhlak mulia, dia tidak mengganggu orang dengan ucapan maupun dengan perbuatan, tidak mengganggu orang. Maknanya kalau kamu tidak bisa berbuat terbaik, jangan kamu mengganggu orang. Ya. Udah ada peminta minta duit, kita nggak ngasih, tapi kita ngomelin dia. Nah, ini kan buruk akhlaknya ini kan. Kalau kamu tidak bisa berbuat terbaik, diam. Jangan kamu mengganggu dengan lisan dan tanganmu itu kan. Itu tanda akhlak yang mulia. Tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Keren banget kan? Kalau saja seumur hidup kita tidak mengganggu pasangan kita, kira-kira rumah tangganya harmonis tidak? Apalagi selalu berbuat yang terbaik. Untuk pasangan kita berikan yang terbaik. Keren banget rumah tangga. Kan? Akhlaknya mulia, baik suami maupun istri. Berbuatlah yang terbaik untuk pasanganmu. Dan jangan mengganggu pasanganmu dengan ucapan dan perbuatanmu. Keren gak itu? Mulia akhlaknya. Nah yang ketiga, mudah senyum, bukan cemberut melulu. Ketemu istrinya nggak ada senyumnya, si istri ketemu suaminya nggak ada senyumnya. Ya, kenapa? Fulusnya kurang. Apa hubungannya? Ya, nah itu harus dibiasakan tuh. Ketemu pasanganmu senyum, ya, jangan cengengesan. Apa? Senyum. Ya, subhanallah itu. Itu tiga tuh tanda akhlak mulia kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mudah atau sulit nih? Mudah atau sulit? Mudah kalau dipraktekin. Coba dipraktekin itu. Nabi diajak oleh Allah 4 ini, ya. Dan kita sebagai umatnya ikut itu. Apa tadi Bu? Berilmu, berdakwah, tahajud, dan apa Bu? Berakhlak mulia. Dimanapun saja Bapak Ibu berada akan bernilai di sisi manusia. Luar biasa. Ya, subhanallah. Itulah bekal yang harus kita miliki. Nah, sekarang kita masuk tema kita ini, masalah dakwah kan. Ya. Bapak Ibu tahu nggak sumpahnya iblis apa di depan Allah? Surat Al-A'raf, jangan ngomong aja, dalilnya apa? Apa? Al-A'raf 16-17. Fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Surat apa? Al-A'raf 16-17. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalannya yang lurus. 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya Bu, Pak, itu sumpah iblis. Aku akan menyesatkan manusia dari 4 jurus. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Taruhlah bapak-bapak ini pendekar semua nih. Kalau bapak fight dengan lawan dari 4 jurus, kira-kira bisa menang nggak? Mana bisa? Mana bisa menang? Dari depan, kanan, kiri, oke. Belakang nggak kelihatan nih. Makanya dalam teori berantem, makanya Ibu belajar berantem. Dalam teori berantem, kalau kita digeruduk orang banyak, itu harus nempel ke dinding. Nempel ke dinding sehingga lawan itu bisa kita lihat dari kanan kiri, kanan apa depan kanan kiri samping kan. Yang di belakang ini nggak bisa karena tertutup dengan dinding kan.
Nah, iblis itu menggunakan 4 jurus coba itu. Meskipun kita satu melawan banyak, tapi mereka di depan kita masih bisa menang, bisa nangkis, bisa apa? Bisa nyerang. Tapi kalau yang dari belakang ini yang susah ini. Iblis akan menyerang dari 4 sudut. Depan, belakang, kanan, kiri. Makanya ada nggak orang yang selamat? Tidak ada. Orang ikhlas setan nggak bisa. Dari mana? Makanya dia nggak nyebutkan dari atas. Makanya hanya pertolongan dari atas yang bisa apa? Menyelamatkan hamba itu. Ya? Apa di mana itu dalilnya? Kata Allah, tidak ada seorang pun yang selamat dari godaan setan kecuali mereka yang dikaruniai oleh Allah. Surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Perhatikan itu ayat itu, penting itu. Ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan murka. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan murka itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berarti gimana jalan selamanya, Bu? Bu, kok diam? Cara ibu bapak selamat dari godaan setan ini gimana caranya? Itu ayatnya itu. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu. Kalau tidak karena Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang selamat. Karena Allah apa, Bu? Apa, Bu? Islam. Tidak mungkin orang akan bebas dari godaan setan kecuali lewat Islam. Karena Islam ini agama dari Allah, lengkap arahannya dari A sampai Z, kan? Ya. Makanya pahami Islam yang benar. Yang kedua apa? Warahmati, yaitu Al-Qur'an. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Pegangi Islam dan Al-Quran itu. Insya Allah tertutup pintu setannya. Bu, kemarin Ramadan hatam berapa kali? 3 kali. Syawal berapa kali? 1. Dzulqa'dah berapa kali? Banyak urusan. Berarti kan menurun. Harusnya Syawal itu naik. Syawal itu artinya apa? Naik. Ramadan itu pembekalan. Syawal harus naik. Makanya habis selesai Id, puasa 6 hari. Supaya apa? Imannya naik. Ya, 6 hari puasa Syawal nilainya sama seperti puasa setahun penuh. Karena memang Ramadan itu dipersiapkan untuk bekal 11 bulan. Jangan turun. Bu, sadar nggak? Sadar nggak? Ini sekarang kita masuk apa ini? Dzulqa'dah. Bulan apa ini? Bulan haram. Kita sekarang masuk Dzulqa'dah, ini bulan haram. Harus naik lagi, Bu. Jadi dari Ramadan naik Syawal, naik Dzulqa'dah, naik Dzulhijjah, terus itu. Falak tahamal aqabah. Kata Allah, seperti kamu naik gunung. Bapak Ibu kalau naik gunung, apa yang Bapak Ibu persiapkan? Pertama, semangat yang kuat. Aku harus sampai ke atas gunung itu. Harus semangatnya kuat. Jangan jauh-jauh ke sini cuma tidur. Itu dapat apa itu? Kan? Subhanallah, naik terus. Semangatnya harus kuat. Biar nenek-nenek, kakek-kakek, tapi semangat harus muda gitu. Gitu. Kemudian apa? Bekalnya cukup.
Kemudian apa lagi? Jangan bebannya memberatkan, kan? Baru nanti taktiknya gimana supaya bisa sampai ke atas gunung. Makanya hari ini kita berada pada bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan apa itu? Bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilukum kafa wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Ya. At-Taubah 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Makanya tujuan Ramadan la'allakum tattaqun kita bawa terus nih sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Karena Allah bersama dengan bertakwa. Kalau mau selamat, mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa. Tapi Allah ingatkan ada 4 bulan suci yang kamu harus tingkatkan imanmu dan amal salehmu. Apa aja itu, Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Makanya di 4 bulan ini tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada peperangan. Ini bulan damai, itu urusan kafir lah itu. Nah, kita orang muslim nggak boleh, kecuali kalau diserang kita lawan dia. Nah, rumah tangga itu, ini bulan Dzulqa'dah, jangan ribut. Kalau ada memancing ribut, bilang tidak, ini bulan haram, saya nggak mau ribut. Gitu Ibu, tahan emosimu, gitu. Karena ini bulan-bulan apa? Suci yang harus kita tingkatkan amal saleh kita dan hindari dosa-dosa di bulan ini, Bu. Makanya Dzulqa'dah ini Nabi 4 kali umroh di Dzulqa'dah, Bu. Ini bulan suci. Nabi 4 kali umroh kapan, Bu? Di bulan Dzulqa'dah. 4 kali umroh. Kalau haji Ustaz, nggak bisa. Haji nggak bisa. Apa yang nggak bisa, Bu? Itu aturan manusia. Ini sekarang dibuka lagi tuh. Bisa. Ya nggak bisa ininya. Ditutup, maksudnya ditutup. Kata siapa? Ada ini bisa. Persiapan haji kan. Nah, Ibu bisa berangkat haji kan umrah dulu. Nabi Muhammad berangkat haji 25 Dzulqa'dah. Berjalan selama 9 hari. Masuk Mekah 4 Hijriah. 4 apa? Dzulhijjah. 9 hari. Kita sekarang berangkat cuma 9 jam. Berarti kemudahan yang kita peroleh luar biasa. Nabi Muhammad dengan perjalanannya itu bersama sahabat berapa hari, Bu? 9 hari. 25 Dzulqa'dah berangkat, masuk Mekah 4 Dzulhijjah. Karena itu bulan haram ini, bulan haji ini kan. Ya. Bisa haji bisa. Ibu suka nawar. Emang nggak bisa. Ditutup buat visa haji dulu. Saya ini pembimbing umroh dan haji biasa, Ibu. Udah tahu lah itu. Jadi walhasil itu praktek Nabi, ya kan? Umrah berapa kali? 4 kali di bulan apa? Dzulqa'dah. Itu. Kalau bisa kita ikuti itu. Sekali perjalanan, sekali umroh. Tidak ada Nabi sekali perjalanan berkali-kali umroh, nggak ada. Sekali perjalanan, sekali umroh. Itu 4 kali perjalanan, 4 kali umroh. Itu Nabi. Ya. Nah, ala kulli hal, kembali kepada bagaimana godaan setan itu mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak menemukan kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Kenapa? Dia terjerembab dengan 4 sudut ini. Ya. Apa 4 sudut ini, Bu? Pertama,
dipengaruhi dengan godaan dunia, ditenggelamkan dengan dunia, lupa sama Allah, sibuk dengan rapat-rapat, lupa dengan sholatnya. Bahkan ada ibu-ibu waktu zuhur dia WA suaminya, sayang jangan lupa makan. Lah makan diingetin, bukan sholat. Ini kalau ibu nggak ngaji kayak begini nih, ya. Mana lebih penting, makan sama sholat? Sholat lah. Ingetin sholatnya. Nah, orang kalau tenggelam dengan dunianya, maka dia akan lupa kepada Allah. Apalagi yang tidak tahu halal haram kan? Ya, sampai mohon maaf ya, apa Bu? Jatah hajinya orang reguler dikasih sama travel yang kaya itu kan? Ya, kenapa? Bolos. Itulah tenggelam dengan dunia itu. Makanya kita jangan sampai apa Bu? Terbawa oleh pengaruh dunia, lupa sama Allah. Kemudian yang kedua, dari belakang, mananya apa? Dilalaikan dengan akhiratnya. Entar kalau udah tua, entar kalau udah waktu luang. Ya, suka menunda-nunda. Makanya tanda orang terjerumus dengan setan kalau dia suka menunda-nunda kebaikan. Entar kalau punya kesempatan, entar kalau kaya, entar begini, entar begitu. Berarti apa Bu? Terjebak oleh setan. Apa? Melalaikan apa? Akhir. Makanya kebanyakan orang takut mati atau siap mati. Kenapa? Siap. Nah, karena merasa belum siap dia. Tapi kalau dia selalu menyiapkan, mati itu artinya berjumpa sama Allah. Harusnya dia senang. Kenapa harus takut? Ya. Makanya para mujahidin itu datang ke medan-medan jihad untuk apa Ibu? Supaya ketemu sama Allah. Ya, bukan karena mereka mau memusnahkan dirinya, bukan, karena mereka rindu sama Allah. Itu. Barakallahu. Yang kedua, dari depan godaan dunia, dari belakang dilalaikan dengan apa? Akhirat. Itu jebakan setan tuh Bu. Dari kanan dijauhkan dari kebaikan. Ya, godaan dari kanan dijauhkan dari kebaikan. Nah, ngapain tuh ngaji? Ngapain begini? Ngapain begitu? Ya Bu, yang amar ma'rufnya itu dihalangi sama dia. Itu setan tuh. Ya, dia nggak suka dengan kebaikan dia. Ya, manusia dijauhkan dari kebaikan tuh. Sok suci lo, omongannya itu menjerumuskan banget kan. Soalnya lo, bahasa itu bahasa setan semua itu Bu. Ya, bukan memotivasi tapi apa, melemahkan dia. Itu setan semua itu. Bisa jadi setan manusia ya. Nah, yang keempat dari kiri, maknanya dijerumuskan ke dalam keburukan, dalam apa? Dosa-dosa. Itu. Orang kalau udah terjerumus ke dalam dosa-dosa, ya udah bergelimang lah dengan apa? Dengan kehinaan dia. Barakallahu sekalian. Makanya Allah meringkaskan dalam satu ayat surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur waladzina kafaru awliya'umus syaitanu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung mereka adalah Tauhid. Tauhid itu mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Siapa tauhid itu Bu? Setan yang punya kekuasaan. Tauhid itu setan yang punya kekuasaan. Bisa suami, bisa penguasa, ya Bu. Bisa bupati, bisa gubernur, bisa presiden, bisa dia berpangkat. Selama dia mengajak kepada kejahatan, keburukan, kemungkaran, namanya apa? Setan, tauhid itu namanya. Makanya Nabi Musa diperintahkan untuk menasihati Fir'aun dengan ungkapan idhab ila fir'auna innahu tagha. Karena dia sudah menjadi tauhid dia. Dengan kekuasaannya
menjauhkan manusia dari Allah, menenggelamkan manusia ke dalam kubangan dosa, penyimpangan, kejahatan, keburukan. Ya, makanya jalan penyelamat siapa, Bu? Allah Rabbul Alamin. Makanya amar ma'ruf itu digambarkan oleh Allah seperti cahaya. Kemungkaran, keburukan, semua kejahatan, kebatilan digambarkan seperti apa? Kegelapan. Sekarang pertanyaannya, mana lebih banyak? Yang terang atau yang gelap? Surat Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Lihat kegelapan disebut dalam bentuk jamak, maknanya banyak. Cahaya disebutkan cuma satu. Kebenaran itu cuma satu. Tidak mungkin lebih. Ya, nggak mungkin setengah, nggak mungkin lebih. Ya, satu, itulah cahaya. Silakan baca ayat pertama. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ya, Bu. Jadi ada kegelapan, ada, Bu, terang. Islam membawa kegelapan atau bawa terang? Terang. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang beneran. Apa kata Nabi? Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu dengan agama yang terang. Ya, malamnya seperti siangnya, terang. Itu Islam. Tidak ada yang meninggalkan ajaran Islam kecuali dia akan hancur. Ya, Bu. Makanya jangan jauh dari Islam. Pertanyaannya, ada berapa sih Islam itu, Bu? Umat dan wahidah. Umatnya, Islamnya. Ada berapa ajaran Islam itu? Ada berapa ajaran Islam, Bu? Hah? Ini ngajinya Ustaz siapa sih nih? 8. Berapa, Bu? Islam isinya ada berapa, Bu? 8. Hah? Ada berapa, Bu? 8. 5 untuk seluruh umat Islam. Itulah rukun Islam. 5 semua untuk apa? Untuk orang Islam. 5 untuk semua orang Islam. 3, ini untuk yang khusus nih. Surat Al-An'am 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Bu, ini tidak masuk rukun Islam tadi kan? Karena ini untuk mereka yang memiliki apa, Bu? Kesadaran. Kalau rukun Islam itu untuk masing-masing orang. Setiap orang muslim wajib sesuai dengan kemampuannya menjalankan 5. 2 kalimat syahadat jelas. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Setiap orang ini wajib menjalankan 5 ini. Tapi untuk yang 3 itu adalah yang punya kesadaran. Makanya coba dibaca ayat ke 104 surat apa? Al-Imran. Tadi belum Al-An'am. Oh, maaf salah. Ya. Ini karena nggak ada jamuannya jadi lupa. Surat apa? Al-Imran 104. Nah, di antara kamu, tidak semuanya. Yang punya kesadaran aja itu. Ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan
menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, beruntung kalau kita masuk ke dunia ini. Ini dunia dakwah ini, Bu. Bukan lagi masalah kalimat, 2 kalimat syahadat, wala sholat, bukan masalah puasa, bukan zakat, bukan haji. Itu udah kewajiban masing-masing orang itu. Tapi kalau sudah dakwah, sudah ke pihak orang lain. Kalau pihak orang lain ngapain? Hanya 2 kemungkinan. Dia berbuat, diarahkan ke arah yang baik, dan diperingatkan ke arah yang buruk supaya dihindari, kan? Itulah amar ma'ruf. Betapa mulianya orang yang menyadari itu. Dia masuk ke dunia ini, ya, luar biasa ini. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya untuk mereka yang punya kesadaran dari umat Islam ini, kan? Barakallahu ibu sekalian. Justru dari 2 inilah Allah muliakan umat Islam ini. Lanjut di 110 surat Al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khair lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-Imran 1:10, ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Bu, dulu nilai kebaikan itu oleh Allah diberikan kepada kaum Yahudi. Makanya Yahudi diangkat, ya. Tetapi ketika mereka melanggar Allah, maka nilai kebaikan dicabut oleh Allah dari kaum Yahudi, dikasih kepada umat Islam. Ya, perhatikan ibu, apa yang menyebabkan Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Ya, jangan ngomong kalau nggak tahu, harus pakai dalil. Apa bu? Apa bu? Coba lihat surat Al-Maidah 88-89. Ya, Al-Maidah 88-89. Ya, kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Apa? Berapa itu? 78 79 biar bangun tuh yang tidur tuh. Baca ya Ustaz ya. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Tuh, 2 yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa? Dia melakukan maksiat kepada Allah dan jahat sama manusia, zalim sama manusia. Ya, dia melanggar Allah, tapi juga apa? Menyakiti manusia, menzalimi manusia. Itu kejahatan Yahudi itu, sehingga mereka dilaknat oleh Allah itu. Terus mereka tidak saling mencegah. Nah itu, tidak saling mencegah, ulamanya membiarkan, diam dia. Terus mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Ibu tahu, kemungkaran yang dibikin Yahudi merusak dunia semuanya. Apa ibu? Riba. Riba itu bikinan Yahudi, ibu. Satu-satunya negara di dunia hari ini yang tidak ada bank ribawi hanya Afghanistan. Afghanistan negara Islam yang tidak ada bank ribawi. Satu-satunya negara Islam yang tidak ada bank ribawi. Kenapa? Justru bank ribawi yang merusak manusia hari ini, ibu. Berapa banyak orang yang disita rumahnya gara-gara ngambil kredit di bank, ya kan? Yang tadinya kaya jatuh miskin gara-gara kredit bank riba itu.
Udah terlalu banyak. Ya, makanya itu saja udah mencelakakan manusia sekarang. Itu dari mana asalnya? Yahudi. Belum lagi yang lain-lainnya itu. Allah melaknat mereka. Kenapa? Kemungkaran dibiarkan oleh ulama-ulamanya, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, dibiarkan. Maka seluruh kaum Yahudi itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada kemungkaran di rumahnya, anaknya pacaran, sebelah bilang, ibunya bilang, di dalam rumah aja, jangan di luar, biar kamu aman, bisa terkontrol. Ini ibu apa ini? Ini ibu apa? Ngikuti Yahudi nih ibu. Membiarkan kemungkaran di rumahnya, coba. Bapaknya kalau diam, itu bapak namanya dayut. Apa dayut itu? Suami yang membiarkan kemungkaran di rumahnya, itu suami yang nggak akan masuk surga, ibu. Tahu istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab, diam aja tuh suami, dayut. Ini suami nggak bakal masuk surga, membiarkan kemungkaran di rumahnya. Tahu anaknya nggak sholat, diam saja, dayut tuh suaminya gitu. Makanya tugas suami bukan cuma ngasih nafkah lahir batin sama istrinya. Apa, Bu? Lebih daripada itu. Apa, Ibu? 2. Selain nafkah lahir batin ada 2. Apa, Ibu? Mengajarkan sholat, menjaga sholatnya istri anaknya itu. Surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. 132 surat Toha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, karena yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Tuh, kalau suamimu tidak mengingatkan kamu urusan sholatmu, itu suami nggak beres. Itu tugasnya itu suami itu. Ajarkan istrimu dan anak-anakmu, keluargamu itu supaya jaga sholatnya. Adzan subuh, semua yang di rumah harus sudah bangun. Ya, kecuali anak yang di bawah 7 tahun, biarin dia. Oh, 7 tahun ke atas harus bangun semuanya. Harus dilatih begitu. Subuh udah bangun semuanya. Lah gimana mau ketemu di surga sementara ada yang nggak bangun waktu sholat subuh? Mana itu? Dan saya heran banyak bapak-bapak ke masjid sendirian. Mana anakmu, mana cucumu kok nggak dibawa itu? Kamu masuk surga sendirian? Saya diundang ke Malaysia, saya ngisi kuliah subuh, jamaah di masjid, orang tua semuanya. Saya omelin, kalian masuk surga sendirian? Mana anak dan cucumu nggak dibawa ke masjid? Ini banyak lelaki yang kayak gitu. Dia ke masjid sendirian nyelonong gitu. Istrinya nggak dibangunin, anaknya nggak dibangunin. Laki-laki nggak diajak ke masjid, itu nggak beres tuh orang tua itu, kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, apa tadi kewajibannya? Amar ma'ruf, nahi munkar. Yahudi dilaknat karena mereka melalaikan nahi munkar, sehingga kemungkaran merajalela. Apa kata Nabi? Dalam Bukhari, gambaran nahi munkar itu seperti serombongan orang naik kapal. Kapal itu ada 2 tingkat. Orang yang berada di dak bawah, kalau mau ambil air naik ke atas dia. Ya, karena tidak mau ngerepotin di atas, dia mau lobangin itu dak yang di bawah. Kalau itu dibiarkan gimana? Semuanya tenggelam. Begitulah arti nahi mungkar itu. Kamu diamkan kemungkaran, maka kemungkaran akan melibas kalian semuanya. Luar biasa. Makanya pasangan suami istri itu ditentukan di hari pertama, waktu pengantin baru. Jangan terus suaminya, aku kan pengantin baru, masih dapat dispensasi sholat di rumah. Enggak, kamu harus sholat ke masjid. Biarpun kamu pengantin baru, justru kamu dikasih nikmat oleh Allah menjadi pengantin baru, kamu syukur, kamu sholat di masjid. Lah ini pengantin baru, subuhnya kelewatan.
Ada seorang perempuan cantik sekali. Ya Bu, dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki mantan preman yang bertato. Ketika bapaknya bilang, "Nak, ini ada bapak-bapak. Bapak kenal orangnya baik. Dulunya preman, sekarang udah tobat. Mau sama kamu. Gimana menurut kamu?" Terserah bapak. Karena sebagai anak nggak mungkin bapak akan menjerumuskan anaknya. Dia terserah bapak. Hanya dinikahkanlah si mantan preman ini dengan perempuan cantik yang solihah ini. Setelah menikah, masuk kamar pengantin baru. Ya Bu, habis sholat isya, yang perempuan ini kan pasif, ya nunggu reaksi apa? Lakinya kan. Tapi sekarang banyak perempuan yang lebih agresif. Ya, ya nggak tahu lah, kayak kira-kira gitu. Nah, dia baca Quran. Dia baca Quran habis sholat isya, dia baca Quran. Nunggu reaksi suaminya kan. Dia baca Quran. Suaminya nggak berani karena dia mantan preman. Dia merasakan istriku ini orang bersih, aku ini bekas orang kotor. Dia nggak berani deketin istrinya itu. Padahal sah kan suami istri. Tapi dia ada apa? Ada gap gitu di dalam dirinya. Sampai istrinya tidur, kan? Nggak terjadi apa-apa malam itu. Ya, nggak tahu ibu-ibu ada nggak gitu nggak? Kemudian hari kedua sama, habis sholat isya dia baca Quran sampai ketiduran, kan? Hari ketiga sebelum istrinya baca Quran, suaminya bilang, "Dek, abang mau pamit, mau keluar dulu." Ya, iya bang, hati-hati. Berangkatlah suaminya itu, tapi sama istrinya diikuti dari belakang. Dia nggak ingin nanti suaminya jatuh ke teman-teman yang nggak benar yang sebelumnya kan. Diikutin dari belakang. Tahu-tahu dia masuk musola. Dia wudhu bapak ini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Terus dia berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau berikan aku istri yang solihah dan cantik, tapi aku gak berani pegang dia, ya Allah." Gitu ibu. Nah, sementara istri di belakangnya dengerin tuh. Oh, apa? Karena dia nggak berani, nggak punya apa? Keberanian nyentuh istrinya. Baru tahu istrinya. Akhirnya dia datangin, "Ayo bang, kita pulang bareng." Ya, sejak itu mereka jadi pengantin baru dan keluarga yang harmonis. Itu kalau anak taat sama bapaknya, Allah berikan. Ya, tapi itu jadi pelajaran ya. Jadi kalau ibu baca Quran dia nggak mau dekat, nah itu tandanya tuh ibu merasa dianggap suci, dia merasa kotor itu kan. Makanya diajak ngobrol gitu. Ala kulli hal, saya nggak ngajarin lah ini, nggak ngajarin ikan berenang lah, kan? Oke, lanjut Bu ya. Apa tadi? Amar ma'ruf. Nah, istri anak-anaknya diajarkan sholat oleh suaminya. Jangan lupa itu. Makanya sebagai suami terbaik kalau dia memberikan keteladanan, kan? Apa lelaki itu? Ya, sallu fi buyutikum ilal maktubah. Kamu sekalian wahai lelaki, sholat di rumahmu kecuali yang wajib kamu di masjid. Gitu. Yang wajib di masjid, sunnah di rumah. Gitu. Nah, barakallahu. Selain mengajarkan istri dan anak sholat, apalagi yang kedua Bu? Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat berapa? Ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari istri neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi tugas suami apa Bu? Melindungi istri dan anaknya dari api neraka. Maksudnya apa? Supaya masuk surga bareng-bareng.
Ini ada ibu-ibu bilang, Pak Ustadz, nanti bapak-bapak di surga dapat bidadari. Ibu-ibu dapat apa? Saya bilang, lah ibu nanti surga nggak berketemu sama suaminya. Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja. Lah ini kecewa di istri. Bu, harus punya semangat sehidup sesurga. Jangan sehidup semati. Kalau sehidup semati, ibu mati kapan lagi dia? Tapi kalau sehidup surga, dia akan bertahan. Ya. Makanya itu tugas suami itu melindungi istri dan anaknya dari api neraka. Makanya menurut saya ini perempuan yang minta cerai itu dia rugi besar karena menyingkirkan suaminya berhadapan dengan neraka sendirian dia. Tapi ketika ada suaminya, suami itu penghalang dia dari api neraka itu. Makanya kalau istri nggak benar itu tanggung jawab suaminya itu. Istri keluar rumah nggak pakai jilbab, tanggung jawab suaminya itu. Istri yang datang ke pengajian pakai lipstik, tanggung jawab suaminya itu. Kenapa nggak ngingetin tuh istrinya itu? Ya, subhanallah. Berat banget loh jadi suami itu. Dia tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya itu. Luar biasa. Jelas? Oke, barakallahu fikum. Inilah namanya amar ma'ruf itu. Apa ma'ruf itu, Bu? Ma'ruf itu kaidahnya definisinya ma'urifa khairuhu syar'an wa aqla. Ma'ruf itu yang baik menurut agama dan akal. Saya mau tanya sama Ibu. Dalam syariat Islam ini ada apa, Ibu? Ada apa, Ibu? Hah? Ada aturan apa aturannya? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya kan? Tidak lepas dari itu. Dalam hukum Islam tidak lepas daripada 5 ketetapan ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang wajib dan sunnah masuk kategori apa? Ma'ruf. Ya, yang sunnah, yang wajib dan sunnah masuk kategori apa, Bu? Semuanya bagus. Karena di balik yang wajib dan sunnah itu ada kebahagiaanmu, ada kenikmatanmu. Ya. Mubah itu pilihan. Ibu pakai jam tangan mubah. Ya, ibu pakai kacamata mubah. Ya. Tapi ketika ibu pakai jam tangan demi untuk menjaga waktu pengajian, waktu sholat, waktu ibadah, ya Bu, maka ini menjadi berpahala. Ya, ibu pakai kacamata karena supaya bisa baca Quran, ya Bu, supaya melihat kebesaran Allah di dalam ciptaannya ini. Maka itu akan menjadi apa? Berpahala. Subhanallah itu. Ibu mandi biasa seger, kalau sekedar mandi seger, ibu nggak ada pahalanya. Tapi ketika ibu mandi seger untuk mendatangi pengajian supaya aku nggak ngantuk di pengajian, ya Bu, supaya seger ketika di pengajian, maka bernilai apa? Pahala. Karena niatnya itu. Itu mubah tuh. Adapun makruh dan haram ini masuk kategori nahi mungkar, ya, nahi mungkar ini yang harus dijauhi, ya. Makanya ibu sekalian, makruh yang harus ditinggalkan karena itu dibenci sama Allah. Yang haram harus betul-betul dijauhi karena itu betul-betul mungkar dia. Karena makruh akan mengarahkan kepada yang mungkar, Ibu. Yang haram, ya. Nah, dalam yang makruh dan haram ini ada penderitaan dan kehinaan. Makanya kita itu disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang punya kesadaran mubah ini bisa dirubah jadi apa? Jadi yang ma'ruf kok mungkar. Jadi yang ma'ruf. Kalau yang mubah digunakan untuk yang haram, yang makruh, jadi apa? Jadi mungkar ya. Ya. Dia punya uang itu mubah. Ketika digunakan untuk yang mungkar, jadi apa? Dosa. Ketika uang digunakan untuk yang ma'ruf, jadi apa? Berpahala dia. Jelas? Nah, makanya kesadaran amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi tugas para nabi. Dan kita sebagai pengikutnya mengikuti itu. Ya, coba Ibu lihat surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani
Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Itu panduan dakwah itu, Bu. Saya biasanya memberikan kajian satu ayat ini untuk para dai paling tidak 2 jam. Itu panduan dakwah itu, Bu. 108 surat Yusuf. Katakanlah, Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak seluruh manusia kepada Allah Subhanahu. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ada berapa pelajaran itu, Bu? Ada 8 pelajaran. Dari ayat itu ada 8 pelajaran. Pelajaran pertama, ringkas saja, Bu ya. Allah katakan qul, perintah kepada Muhammad, tidak ada yang menggunakan nama. Kalau nabi-nabi lain pakai nama, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa. Semua ketika diperintahkan oleh Allah maka disebut apa? Namanya. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Umpamanya kan? Ya Yahya khudul kitaba biquwwah. Perintah itu disebut namanya. Kecuali Nabi Muhammad tidak ditemukan di Al-Qur'an ketika Allah perintahkan kecuali menggunakan qul. Tidak disebutkan namanya. Menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau manggil suaminya manggil namanya atau manggil sayang? Ibu manggil namanya atau manggil sayang? Kalau ibu manggil namanya berarti ibu kurang hormat sama dia. Tapi kalau ibu panggil yang lainnya, ya Bu, maka itu bentuk penghormatan. Tuh dalil ayat ini, Bu. Nabi Muhammad ketika merintah tidak nyebutkan namanya. Kalaupun disebut namanya sifatnya berita. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda wal kuffari ruhama'u bainahum. Itu surat Al-Fatihah 29. Muhammad adalah utusan Allah. Dan sahabat-sahabat menyertainya tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang antara mereka. Jadi sifatnya berita kalau disebut namanya, tidak dalam bentuk perintah. Itu artinya apa, Bu? Penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Keren banget. Yang kedua, hadhihi sabili. Ini jalanku. Jalan yang dinisbatkan kepada Allah pasti mulia. Ka'bah itu disebut Baitullah, rumah Allah. Makanya menjadi apa? Mulia, dikunjungi oleh umat manusia seluruh dunia itu kan. Semua yang dinisbatkan kepada Allah pasti mulia. Pada ayat 153 surat Al-An'am Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am 153. Dan sungguhnya jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-ceraikan kamu dari jalannya. Demikianlah yang memerintahkan kepada yang lebih. Makanya kita diperintahkan ikuti jalan Allah. Inilah jalanku. Karena mulia. Baik awal perjalanan, tengah perjalanan sampai ujung perjalanan, akhirnya itu mulia. Ujungnya ke surga itu. Itu pelajaran kedua. Berarti kita sedang mengikuti jalan Allah yang Allah ajarkan kepada Muhammad SAW. Yang ketiga, ya, qul hadhihi sabil ad'u, caranya berdakwah, bukan berdagang, bukan berpolitik, bukan yang lainnya. Cara kamu apa? Berdakwah. Dakwah itu apa, Bu? Ngajak orang lain kepada Islam, ngajak orang lain kepada kebenaran, ngajak orang lain supaya apa? Bahagia dia dunia akhiratnya. Makanya dakwah itu adalah ucapan yang terbaik. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Nah, itu dakwah itu.
Jangan sekedar ngobrol. Yang diobrolin cuman pakaian, yang diobrolin cuman rumah, yang diobrolin cuman mobil, yang diobrolin cuman emas. Apaan itu? Rongsokan semua itu. Tetapi ketika Bapak Ibu mengarah kepada dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, itulah ucapan yang terbaik. Itu Al-Quran itu. Keren banget kan? Luar biasa. Ya, jadi pelajaran ketiga, cara Nabi diajarkan oleh Allah berdakwah. Yang keempat, ilallah. Dakwamu bukan untuk mengumpulkan massa, bukan untuk cari pengaruh, bukan cari kekuasaan, bukan cari popularitas, tapi di jalan Allah. Baru bernilai dakwamu itu. Berarti apa? Ikhlas karena Allah. Tidak ada pintian lain. Bukan untuk cari istri, apalagi selingkuh. Udah gak bener itu. Ya, menyimpang nanti itu. Makanya dakwah itu harus karena Allah. Gak harus di hotel, ya Bu. Bisa di mana aja, namanya dakwah kan. Subhanallah itu. Dakwah itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya. Subhanallah itu. Makanya sebaik-baik dakwah itu apa? Keteladanan. Nah itu niatnya harus karena Allah, bukan karena faktor lain. Kalau ada faktor lain, nanti menggugurkan pahalanya nanti itu. Kan? Keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, ala basiratin. Harus dasarnya basirah, kedalaman ilmu. Kalau basor itu pandangan mata, Ibu. Kalau basirah itu sudah pandangan kalbu. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa Ibu? Paham dalil dan paham realitas. Ya, makanya Abdullah Barak mengatakan la yuftil mufti hatta yakuna aliman bil athar basiran bil waqi'. Tidak boleh orang berfatwa dalam agama sampai dia paham tentang dalil dan paham tentang realitas. Ya. Bukan cuma dalil saja agama ini, Bu. Agama dan apa? Realitas. Bagaimana kamu menempatkan dalil di realitas yang tepat? Itu. Itulah pentingnya Islam yang utuh itu. Namanya apa? Basirah. Harus dalam ilmunya itu. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu berdakwah nunggu pinter dulu, nunggu alim dulu, nunggu hebat dulu, enggak. Apa yang kamu pahami, ya, balighu anni walau ayat, kata Nabi, kamu sampaikan yang kamu pahami dariku meskipun satu ayat, sampaikan. Nggak harus kuasai semuanya dulu gitu. Tapi landasannya harus pakai ilmu. Jangan asbun. Asbun itu apa? Apalagi tong kosong nyaring bunyinya, nggak nyambung. Ya, di YouTube itu banyak orang asbun sekali. Ngomong ngalor ngidul. Ya. Bahkan tidak jarang menyesatkan banyak orang. Tanggung jawab nanti di depan Allah itu. Kalau ngomong harus pakai basirah, fikul dalil dan fikul waqi'. Paham dalil dan paham realitas. Kemudian yang keenam. Berapa tadi? Yang keenam. Ana wa manit taba'ani. Kalau kita bergerak dalam dunia dakwah, berarti kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, aku dan siapa yang mengikuti aku. Kita dakwah ngikuti Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang kita berikan yang terbaik kepada Muhammad, kita ikuti beliau. Bukan cuma pengakuan-pengakuan. Ikuti cara Nabi. Allah menyebutkan ana wa manittaba'ani. Siapa aku dan siapa mengikuti aku. Makanya kalau kita itu mengikuti Rasulullah, kamu dakwah dengan pola Rasulullah itu. Apa tadi, Bu? Berilmu, berdakwah, qiyamul lail, berakhlak mulia. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad kan? Apa, Bu? Berilmu, berdakwah, qiyamul lail, dan akhlak mulia. Subhanallah. Itu aja kalau kita bisa tangkap itu, pribadi kita akan berubah semuanya. Gitu ya. Itu berapa tadi? Keenam, pelajaran keenam. Pelajaran ketujuh, fasubhanallah. Kalau kamu dakwamu sukses, pengikutmu banyak, kamu sudah mulai terkenal, kamu dakwah sudah diterima oleh banyak orang, maka jangan puji dirimu. Jangan kamu mengatakan ini usahaku. Enggak.
pujilah Allah, subhanallah. Subhanallah, pujilah Allah. Makanya Allah ajarkan kepada Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makanya kalau dakwah itu sudah menggelinding, sudah meluas, jangan puji dirimu, tapi apa? Pujilah Allah. Ini semua karunia Allah, subhanallah. Gitu. Sekarang ini banyak orang malah berbalik, bangga, ini usahaku, ini kerjaku, ini capaianku. Lah, itu bukan karena kehebatanmu, itu karunia Allah. Sampai Allah katakan, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kalau pun kamu di dalam perang kamu kenakan kepada musuhmu, itu karena Allah yang mengenakan itu, bukan karena kehebatanmu. Jelas itu ya. Makanya jangan bangga dengan diri kita. Kita ini manusia lemah. Ya, kadang-kadang kita apa? Merasa paling hebat, merasa paling suci, nganggap orang lain itu kecil semua. Enggak. Justru kita ini manusia yang selalu butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Hai manusia, kalian selalu butuh kepada Allah. Kita enggak ada apa-apanya. Makanya apa, Bu? Pujianlah kepada Allah. Ya kan? Ini karena ustadzku dulu. Ini karena begini. Enggak. Fa subhanallah, puji apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-8, wa ma ana minal musyrikin. Deklarasi anti syirik. Yang ke-8, Bu, deklarasi anti syirik, tolak kemusyrikan dalam segala bentuknya. Dan itu ditunjukkan pada jamaah haji. Pada waktu mereka sudah pakai ihram, sudah di miqat makani, kemudian katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu deklarasi tauhid. Kalau Syiah beda lagi, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Apaan itu? Syirik loh. Makanya ahli sunnah ajaran mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ya, apa, Bu? Anti syirik, nolak bentuk kemusyrikan. Ya kan? Mudah-mudahan yang belum haji udah haji insyaallah. Amin. Ada berapa tadi? 8. Karena kalau orang sudah terjerumus ke dalam syirik, semua amalnya batal. Surat Az-Zumar ayat 64-65. Ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. 64-65 surat Az-Zumar. La ilaha illallah. Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Jadi orang musyrik itu oleh Allah disebut apa, Bu? Bodoh. Karena menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya tauhid kita harus utuh. Jangan dikotori oleh apa, Bu? Kemusyrikan. Jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan. Amar ma'ruf nahi mungkar berarti itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Untuk apa, Ibu? Membuka pintu kebaikan, menutup pintu kejahatan. Jadi amar ma'ruf itu membuka pintu kebaikan, nahi mungkar berarti apa, Bu? Menutup pintu kejahatan. Mana efek dari rusaknya yang paling hebat? Hah? Dua itu, membuka pintu kebaikan, menutup pintu apa? Kejahatan. Pola kebaikan dan pola kejahatan tidak sama, Ibu.
Ya. Ibu membangun rumah ini mungkin butuh 20 orang dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Jadilah rumah ini. 30 orang, 20 orang, 30 orang untuk 3 bulan baru rumah ini jadi. Tapi untuk merusak cukup 1 orang bawa bulldozer 2 jam hancur semuanya nih. Berarti daya rusak kejahatan, keburukan dibanding dengan kebaikan itu kehebat mana? Bagaimana daya rusak itu dahsyat. Tapi bagaimana kalau kemudian yang bangun 1 yang rusak 1000? Nah, kagak sempat berdiri. Kapan jadinya itu bangunan? Ya. Nah, sekarang kita lihat amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti 2 komponen. 1 kebaikan, 1 kejahatan. Dalam umat Islam ada 4 sikapnya. Terhadap amar ma'ruf nahi mungkar ini ada 4 sikapnya. Ya. Sikap yang pertama, dia membuka pintu kebaikan, dia ngajak orang kepada kebaikan. Ayo sholat, ayo puasa, ayo yang jujur, ayo yang benar, ayo cari yang halal, ayo gitu syariat Allah. Karena syariat Allah itu semua ma'ruf, kan? Dan ibu-ibu jangan sampai menolak satu pun syariat Allah, termasuk poligami. Kalau kita nggak mampu, katakan saya belum mampu, tapi jangan menolak syariatnya. Karena kaidah para ulama mengatakan man angkara syai'an ma'luman minad dini bidarurah fa huwa kafir. Orang yang menolak satu hukum Allah yang jelas, maka dia kafir keluar dari Islam, Ibu. Jangan tolak hukumnya, karena itu hukum Allah, pasti benarnya. Cuman masalahnya kita ini belum mampu, itu aja masalahnya. Kan? Yang mampu silakan, ya Bu. Ya, makanya nggak usah iri. Nggak usah ngompor-ngomporin, ya Bu. Oke ya. Jadi yang pertama Pak Bu, menegakkan yang ma'ruf. Semua kebaikan dibuka sama dia. Sekaligus dia semua keburukan dia tutup. Jangan korupsi, jangan berzina, jangan syirik, jangan main riba, jangan begini, jangan begitu. Yang buruk, yang batil, yang jahat ditutup semuanya. Ini siapa nih? Ini siapa nih Bu? Orang mukmin. Wanita mukminah, surat At-Taubah ayat 21. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika yarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Ya. Surat At-Taubah 71. Perhatikan di situ bukan cuma laki, ada juga apa? Wanita di situ. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, mukmin mukminah tandanya apa? Dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dua-duanya dia jalankan. Pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan apa? Ditutup. Minimal dalam dirimu, keluargamu dulu, sebelum melebar kemana-mana. Maka tidak boleh ada kemungkaran di dalam rumah tangga kita. Jelas Bapak Ibu? Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dia hanya melakukan yang ma'ruf. Dia ngajak orang, ayo pengajian, ayo pakai jilbab, ayo sholat, ayo yang benar. Tapi kemungkarannya nggak pernah disentuh. Kebatilannya dibiarkan saja. Mau riba, mau bohong, mau korupsi, terserah, nggak urusan. Ini kelompok kedua ini. Kira-kira dosa nggak orang kedua ini, Bu, ketika membiarkan kemungkaran? Nah, seperti orang Yahudi tadi itu, Bu. Mereka membiarkan kemungkaran, sehingga kemungkaran akan masuk ke dalam diri dia, keluarga dia. Nah, sekarang ibu lihat kenyataannya. Kebanyakan yang pertama atau kedua? Berapa banyak ormas, lembaga, yayasan, perorangan, ustadz-ustadzah, dia masuk ke dunia amar ma'ruf saja. Nahi mungkarnya nggak pernah disentuh. Pemurtadan merajalela, aliran sesat merajalela,
korupsi merajalela, narkoba merajalela, judol merajalela, LGBT merajalela, kemusyrikan luar biasa, perdukunan apalagi kan, sihir luar biasa. Kok nggak dengar itu suara mereka itu? Kamu selama ini menyuruh orang ke ma'ruf, mana nahi mungkarmu? Kamu dosa kamu kalau membiarkan kemungkaran ini akan merajalela. Dan itu berarti negeri kita akan hancur dan akan tenggelam oleh kemungkaran-kemungkaran itu. Kalau para ulamanya, para dai-nya, para ustadznya nggak akan bergerak ke arah sana. Dia masuk dalam kelompok yang kedua, berarti apa, Bu? Ikut menanggung dosa dia. Padahal Rasulullah mengatakan pada riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat mungkaran, maka dia harus merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kamu nggak mampu dengan tanganmu, kamu ucapkan dengan lisanmu, sampaikan, tegur, luruskan mereka. Kalau kamu nggak mampu, kamu minimal tolak dengan kalbumu. Tapi kalau kamu setuju dengan kemungkaran itu, kamu sama dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Minimal apa, Bu? Menolak dengan kalbu, benci dengan kemungkaran itu. Contohnya nih, ibu-ibu pagi-pagi jalan, ya Bu, jalan-jalan, lihat di taman ada laki perempuan pacaran, pegang-pegangan tangan, ya Bu, rangkul-rangkulan. Ibu bilang, aduh, asik amat tuh sejoli. Ibu sama dia sama apa dosanya? Ibu sama dia sama dosanya. Tapi kalau ibu menolak dalam kalbu, itu laki perempuan suami istri bukan? Ya, kalau suami istri nggak pantas daripada orang banyak gitu. Kalau mereka itu bukan suami istri, itu hina, tercela, karena itu melanggar syariat. Nah, itu harus ada penolakan di kalbu ini. Kalau enggak, ibu yang nyaksian itu dia sama dengan pelakunya itu. Bahaya nggak itu? Harus disadari itu. Ini kelompok kedua. Sibuk dengan nahi amar ma'ruf tapi lalai dengan apa? Nahi mungkar. Yang ketiga, justru dia terlibat dengan kemungkaran dan menghalangi kebaikan. Ada nggak orang Islam kayak gini? Dia terlibat dengan narkoba, dia terlibat dengan judol, mungkin terlibat dengan LGBT, terlibat dengan riba, terlibat dengan semua keburukan-keburukan itu, dan benci kalau ada orang ke masjid, dia orang ke masjid taklim, perempuan jilbab, dia nggak suka itu. Padahal dia Muslim. Itu apa itu? Munafik. Surat At-Taubah 67. Baca 67-68 itu. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ternyata ada perempuan munafik juga, Bu. Tuh ayatnya kan? Ya. Nah, kebalikan kan? Orang munafik itu laki perempuan nyuruh yang mungkar dia. Terus nyuruh yang ma'ruf dicegah sama dia. Kebalikan ya. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Sungguhnya orang munafik itulah orang. Jelas, Bu? Cukup. Ya, yang 68. Lanjut 68. Allah menjadikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan gerakan langsung. Mereka kekal di dalamnya. Itulah pelakari seperti mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab. Tuh ulahnya orang munafik dibalas apa, Bu? Neraka jahanam. Karena mereka mendukung yang mungkar, mencegah yang apa? Ya ma'ruf. Kira-kira di tengah umat ada nggak yang ketiga ini, Bu? Hah? Jangan sampai kita, mungkin banyak di luar sana, jangan sampai kita masuk di situ. Jelas, Bu? Nah, yang keempat, sikap yang keempat, wala amar ma'ruf, wala nahi mungkar. Yang penting makan. Ini kelompok keempat, masyarakat umum nggak ngerti apa itu ma'ruf, nggak ngerti apa itu mungkar. Yang penting apa? Makan dia. Ini orang awam nih.
Mana ada netral. Ibu kalau mobilnya netral nggak jalan. Ya. Kalau motornya netral nggak jalan dia. Gitu ya. Jadi ini poin yang keempat, kelompok yang tidak urusan dengan ma'ruf, nggak urusan dengan mungkar, yang penting apa? Makan. Beda sama kebo ya. Nggak beda dengan kebo, dengan kambing, dengan bebek, nggak beda tuh. Karena dia nggak urusan dengan agamanya dia. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau yang mana ini? Pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat kah? Jangan maunya, harus yang pertama, gitu. Apa Bu? Iya, lemah banget semangatnya. Udah ngantuk sih ya, udah mau pulang. Ya. Iya, bentar lagi pulang dah. Bu, tentukan sikapmu. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang mana Bu? Allahu Akbar. Nah, berarti selesai pengajiannya. Tadi ada berapa tadi isi ajaran Islam? Ada berapa tadi? 5 untuk setiap orang Muslim, 2 untuk yang sadar amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah. Yang 8 apa Bu? Jihad fi sabilillah. Surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih washtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa samakumul muslimin. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Berikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tidaklah sholat, tunaikan zakat, dan berpegang hiburan pada jalan Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik Allah. Apa isinya Bu? Apa isinya Bu? Perintah berjihad. Dan itu diperhatikan oleh Rasulullah memimpin jihad 27 kali Bu. Ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sampai perang Hunain dan sebagainya, perang Tabuk. Ya Bu ya. Sekarang banyak orang ngaku ngikuti Rasulullah, anti jihad. Apaan tuh? Kamu mengakui ngikuti Rasulullah, tapi kamu anti jihad. Itu pasti ada masalah dengan orang itu. Kan? Makanya ibu-ibu, seorang wanita namanya Rufaidah atau Rafidah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ikutkan aku dalam perang Badar. Kata Rasulullah, Rufaidah atau Rafidah, kamu tinggal di rumahmu, kalau kamu meninggal kamu matinya syahidah. Rasulullah tidak ikutkan jihad perang untuk kaum wanita. Kalaupun ada mau ikut, diikutkan dalam logistik dan merawat yang sakit. Tidak diikutkan sebagai pasukan perang. Itu untuk wanita, itu kebijakan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jelas? Berarti 7 itulah yang harus kita lakukan untuk ibu-ibu itu. Ya, bapak-bapak berapa tadi? 8. Jadi ternyata buat ibu-ibu lebih mudah dari bapak-bapak. Ala kulli hal, menjelang jam 11, mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Iya. Setelah paparan tadi kan ada satu sahabat kita bahwa ada seorang badui bertanya, ya Rasul, benarkah engkau seorang Rasul? Benar. Apa aja yang diajarin? Yaitu Rasul mengajarkan yang pertama rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, bagi haji jika mampu. Udah segitu doang. Iya. Kalau gitu aku akan melakukan itu aja, nggak lebih. Kata Rasulullah, itu orang penduduk surga kalau dia benar dan dia jujur dengan apa yang diucapkan. Kayaknya cuma segitu doang. Itu untuk orang yang awam. Yang tadi itu rukun Islam. Ya Bu, untuk apa itu? Tapi kan dia udah masuk surga. Masuk surga nggak apa-apa. Itu untuk orang awam.
Ya Bu, kalau untuk orang awam segitu aja. Ibu mau jadi orang awam atau jadi pejuang? Oh, itu kan badui ya, Tat? Itu badui namanya orang awam. Badui segitu jadi cukup ya? Untuk orang awam cukup dia soleh buat dirinya. Tapi kalau mau lebih hebat harus apa? Jadi muslim. Kan surga ada tingkatan Ibu. Coba Ibu lihat surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti' Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Biar dia baca. Oke. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kira-kira Bu, berarti ada 4 golongan tuh. Para nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Tadi orang Badui itu masuk yang mana? Yang paling bawah. Ibu puasa di situ. Kalau bisa bersama Nabi, Bu. Gitu, semangat dalam Islam harus tinggi. Juga cuma sebatas itu. Kalau sebatas sama masuk surga, cuma itu enggak apa-apa. Itu orang awam tuh. Tapi untuk apa? Syuhada itu mati di medan perang. Menjadi siddiqin di atasnya lagi. Ya, dari sekian banyak sahabat Nabi yang dapat julukan Siddiq cuma satu, Abu Bakar Siddiq. Betapa susahnya mencapai tingkatan itu. Apalagi nanti bersama Nabi. Kalau Nabi nggak mungkin lah kita bukan Nabi, ya kan? Tapi kalau bisa berharap menyertai para Nabi kita. Ada caranya itu Bu. Nanti waktu terangin insyaallah. Gitu Bu ya. Barakallahu fikum. Oke, pas jam 11 kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan tugas dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar supaya derajatnya tinggi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.